Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Paris Project. Kali ini Bapak akan membahas materi etika berbahasa. Nah, tentunya materi ini tidak diajarkan di dalam pelajaran bahasa Indonesia di buku paket, bahkan di buku PPKN pun belum tentu ada dan belum tentu diberikan. Nah, ini merupakan hal yang sangat berharga tentunya. Modal kita dalam berbahasa harus dilandasi dengan adanya etika. Apalagi kan kita menganut budaya ketimuran ya. Tentunya menjunjung tinggi etika. Nah, apa sih etika? Kalau kita buka kamus, etika itu ternyata ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang akhlak baik dan buruk. Nah, dalam berbahasa juga ternyata ada bahasa yang formal, informal, non formal. Ada bahasa yang dirasakan baik, nyaman, kemudian tidak nyaman atau buruk. Memang sih sifatnya relatif. Nah, tapi kita di sini menjaga bagaimana agar bahasa yang kita gunakan itu bisa nyaman diterima oleh mitra bicara kita. Ya. Simak baik-baik, ini materi mungkin tidak akan kalian dapat di sekolah. Etika itu sepertinya nggak ada sekolahnya, nggak ada kursusnya ya. Kalau mobil ada kursusnya, kalau masak ada, kalau jahit ada, tapi kalau etika, nah, baik, kita mulai. Etika berbahasa itu apa sih? Bisa kalian simak di depan. Kita mengenal adanya ragam bahasa ya. Kapan saatnya menggunakan bahasa yang formal, kapan saatnya menggunakan bahasa yang tidak formal, dan kapan saatnya kita menggunakan bahasa yang boleh formal, boleh tidak. Nah, kita menggunakan bahasa yang formal saat dalam situasi yang formal, misal dalam seminar, kemudian berbicara dengan orang yang usianya lebih dewasa daripada kita, ya. Lebih senior, misal guru, orang tua, meskipun sudah akrab, tetap saja etika itu harus dijaga. Bahasa pun harus dijaga. Karena salah satu alat ukur apakah etika seorang bagus, nah dilihat dari bahasanya, selain dari penampilannya. Ya, tutur katanya dilihat, lisannya dilihat. Ya. Kalau dalam ragam tulisan, ya ragam tulisannya nanti dilihat. Misal saat kalian chat ke guru, seperti apa baiknya? Sudah Bapak buatkan ya. Nanti kita bahas. Nah, kapan saatnya menggunakan bahasa yang non formal? Boleh kita gunakan tidak formal saat bicara dengan teman. Silakan pakai gua lu. Jangan sampai ke orang tua, ke guru, "Pak, gua mau lihat nilai gua dong." Wah, habis itu. Ya, mending kalau dibales ya. Langsung auto remet, auto di bawah KKM mungkin ya. Nah, kapan saatnya menggunakan bahasa yang semi? Semi itu setengah-setengah. Biasanya ditemukan pada bahasa di majalah atau media massa. Nah, koran, majalah atau media massa biasanya menggunakan bahasa yang formal bercampur dengan yang tidak formal. Karena apa? Mengejar komunikatif ya, agar komunikatif, agar mudah dipahami. Jadi tidak melulu formal, ragam ilmiah terus, ragam baku terus ya. Majalah dan koran misal menggunakan ragam yang semi ilmiah, yaitu biasanya ragam-ragam jurnalistik lah, kita simpulkan seperti itu. Nah, Bapak batasi karena khawatirnya melebar pembahasan kita. Bapak akan fokus membahas ragam bahasa atau etika berbahasa ketika kita menggunakan ragam tulis ya, atau bisa juga saat menggunakan ragam formal, bicara langsung, terutama pada saat chat misalnya. Ini sering nih bahaya nih, karena namanya bahasa tulisan seringkali multi tafsir ya. Contoh, kalian chat ke guru kalian, "Pak, di mana?" Kalau gurunya lagi sensi kan, wah ini nggak sopan banget ini anak nanya Pak di mana tanpa salam, tanpa menyebutkan nama, habis langsung di kelas. Mending kalau gurunya nggak sensi, ya.
paham gitu kondisi, wah mungkin anak lagi buru-buru misalnya, tapi kan kita antisipasi sebagai murid, baiknya ya cari aman lah, pakai salam, pakai nama. Nah, seperti apa harusnya? Simak di depan, ya. Jangan sampai nanti kalian ternyata menyinggung perasaan seseorang, ya, membuat chat, kemudian juga berkata, bertutur, karena ada undang-undang ITE, bisa dipenjara karena denda. Dan ingat, peribahasa mengatakan lidah itu lebih tajam dari pedang. Ya memang seperti itu, karena luka yang diakibatkan oleh lidah itu mungkin hilangnya bisa lama banget ketimbang luka tergores oleh pedang yang mungkin hilangnya bisa beberapa hari, ya. Kita lihat. Nah, baiknya seperti apa sih, Pak? Terutama dalam hal chat, jangan sampai menyinggung guru. Nah, baiknya pertama salam dulu, ya, wajib salam. Bisa assalamualaikum kalau sama-sama muslim, bisa selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung situasi dan kondisi, atau bisa salam sejahtera. Silakan lihat dengan siapa kalian bicara, ya. Misal dengan guru yang sama-sama muslim, ya silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Boleh nggak Pak disingkat-singkat, Pak? Pertanyaannya buat apa disingkat? Karena sekarang kan udah nggak zamannya lagi chat per karakter, ya. Sekarang kan mau sedikit mau banyak tetap sama-sama aja bayarnya, kuotanya sama-sama aja. Nah, jadi jangan disingkat-singkat untuk menghindari multi tafsir, ya. Biar tidak ambigu, diperjelas aja apa salahnya. Salam dulu, biasakan. Begitupun kalau kalian bertemu dengan guru langsung, ya, tanpa chat, salam dulu. Assalamualaikum ke ruang guru, salam dulu sebelum masuk tuh. Ya, ketuk pintu dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam coba, ya, pergunakan. Kemudian setelah salam, biasakan, nah, mohon maaf mengganggu. Karena pada dasarnya kita tidak pernah tahu apakah guru tersebut sedang sibuk, apakah orang yang kita tuju itu sedang sibuk atau tidak. Ya. Cari amannya ya, mohon maaf mengganggu. Bahkan Bapak pun ke sesama guru salam dulu dan mohon maaf mengganggu. Meskipun terlihatnya santai. Ya berarti kan mengganggu waktu santainya. Ya. Jadi pakailah mohon maaf mengganggu aktivitas bapak atau ibu atau saudara. Untuk orang yang kita nggak kenal misal, tapi sepantaran dengan kita, boleh pakai saudara atau boleh pakai bapak atau ibu. Silakan. Jadi salam, kemudian ucapkan permohonan maaf. Begitupun kalau kalian WA, ya, udah WA tengah malam, nggak pakai salam, langsung to the point. Pak, nilai PAT saya berapa? Waduh, ini siapa? Kelas mana? Sekolah di mana? Mending kalau guru kaliannya ngerti, ya, dibales Waalaikumsalam, meskipun kan nggak bilang salam. Waalaikumsalam, nilai kamu 50, alhamdulillah, ya. Nah, tapi kalau keterimanya oleh guru yang sensi misal, wah ini bahaya. Boro-boro dibalas, ya, jelek nilainya nanti. Terutama etikanya bisa, sikapnya bisa di bawah KKM. Nah, lanjutkan. Setelah kalian salam, mohon maaf, perkenalkan dulu siapa diri kalian. Karena belum tentu orang yang bersangkutan itu menyimpan nomor kalian, save nomor kalian. Siapa kalian itu di save, misal, ya. Nah, coba perkenalkan dulu. Saya Fajar. Jangan cuma nama, karena namanya Fajar itu banyak, ya. Mungkin ada jutaan, ya. Dari mana Fajar itu? Dari kelas berapa? Ya. Perkenalkan dulu nama kalian, asalnya, bahkan sekolahnya. Khawatirnya guru tersebut tidak hanya mengajar di sekolah itu saja, ya. Nah, setelah perkenalkan nama kalian, kemudian maksud kalian ingin apa, ya. Saya
Fajar Ardianto, putra dari Zimbabwe misal, ingin apa? Ingin menanyakan, tinggal isi ya. Ini formatnya bisa kalian gunakan baik untuk ragam tulis maupun lisan ya. Ingin menanyakan hasil PAT kemarin. Jika Bapak berkenan, bolehkah saya mengetahuinya? Tuh. Tinggal lanjutkan, sudah Bapak buatkan formatnya. Ya, jika Bapak berkenan, pakai seperti itu, basa-basi. Ya, tidak masalah. Halus jadinya. Tuh. Jadi biasakan maksud dan tujuan kalian, sampaikan dulu. Ya. Pakai nih ya, jika Bapak atau Ibu berkenan, bolehkah saya mengetahuinya? Begitupun kalau kalian mahasiswa misal, ingin bimbingan. Ini seringkali terjadi ya. Dosen, namanya dosen kan sibuk. Kemudian kadang karena sibuk itu pusing dan sering kesal, sehingga baca chat mahasiswa yang sebenarnya sudah maksudnya baik, tapi bisa salah arti ya. Nah makanya hati-hati. Pakai ini bisa juga digunakan ya oleh mahasiswa, oleh siswa. Lanjut, setelah maksud dan tujuan kalian tersampaikan, pakai tanda tanya kalau bertanya. Seringkali nanya tapi tidak pakai tanda tanya, malah pakai tanda titik. Kalau tanda titik berarti nggak butuh jawaban, atau bahkan tidak menggunakan tanda baca sama sekali. Ini bahaya juga tanda baca tuh. Makanya pentingnya kalian belajar tanda baca itu agar maksud tuturan kalian bisa tersampaikan dengan jelas itu. Mau nanya berarti pakai tanda tanya. Jangan sampai jika Bapak berkenan, bolehkah saya mengetahuinya? Pakai tanda seru, wah bahaya, ngajak perang itu namanya. Kalau pakai tanda seru dalam konteks ini ya, jangan. Nah, setelah maksud dan tujuannya tersampaikan, ingin memberitakan berarti ya titik. Ingin mengundang, titik, berarti kan memberitakan. Kemudian udah kalian tutup dengan ucapan terima kasih. Terima kasih atas segala perhatian Bapak atau Ibu ya, pilih salah satu aja. Tergantung kepada siapa kalian nanti mengirimkan pesan tersebut. Nah, ini yang mungkin jarang digunakan. Kalau Bapak sih biasanya pakai doa. Semoga Bapak atau Ibu selalu dalam kondisi sehat walafiat. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini kan membuat si penerima merasa, wah, care banget nih, peduli banget nih. Ini jarang digunakan tuh. Doa, didoakan. Sehingga nanti guru atau orang yang bersangkutan pun ikut mendoakan kalian balik. Ya, senang. Tuh, jadi tidak hanya terima kasih, nih pakai doa. Setelah itu baru salam. Ya, salam. Wassalamualaikum, boleh juga selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kondisi dan situasi. Simpel seperti ini ya. Nggak sampai berjam-jam. Silakan bisa kalian rekam, bisa kalian tuliskan untuk bekal kalian nanti mengirimkan pesan kepada guru kalian, dosen kalian, orang tua, bos kalian. Silakan, ini bisa digunakan. Dan tidak hanya digunakan untuk ragam tulisan, ragam lisan pun bisa. Ya. Silakan kalian gunakan. Jangan sampai nanti orang yang kalian sampaikan pesannya itu tersinggung. Ya. Kalau tersinggung bahaya. Nanti bisa ngerembet ke segala hal. Ini pernah kejadian. Bahkan banyak kejadian. Siswa dengan maksud yang baik menanyakan, "Bapak di mana?" Maksudnya sebenarnya baik, nggak marah-marah, tapi bisa aja diterima dengan nada yang nggak baik. Wah, Bapak di mana? Ini mau nagih utang atau gimana ini? Nggak pakai nama, nggak pakai salam, nggak pakai mohon maaf. Nah, oleh karena itu lengkapi bahasanya. Ini masuk etika juga, ya. Jangan sampai etika kalian dalam berbahasa tidak kalian pedulikan. Itu penting. Bahkan semua agama pun mengajarkan etika. Dalam Islam misal, bisa kalian buka surat Al-Qalam ayat 10 sampai
11 silakan dibaca. Di kitab pun diajarkan itu. Ingat, mulutmu harimaumu. Jangan sampai perkataanmu malah mencelakakan dirimu sendiri. Nah, biar gampang kita buat rumusnya ya. Kan Bapak seringkali membuat pemendek-pemendekan, akronim atau singkatan-singkatan ya. Kita buatlah rumusnya biar gampang. Tadi pertama salam dulu, berarti sa, maaf, ma, sama, nama, nah, maksud, ma, sama nama. Kemudian terima kasih, te, doa, do, salam, sa. Nah, bagus nih. Kita buat rumusnya. Sama, nama, te, dosa. Ya, ini bisa kalian gunakan untuk komunikasi kalian. Penting. Silahkan ketuk hati guru kalian, dosen kalian dengan bahasa kalian. Jangan sampai udah mah kalian di kelas itu bandel misal, bikin kesel guru. Dari segi bahasanya pun kacau. Tapi coba kalian dalam berbahasa bagus, meskipun kalian anggaplah, aduh saya secara keilmuan di bawah, tapi etika kalian dijaga. Karena etika itu nilainya waduh luar biasa. Ya, percuma kalian pintar secara akademik tapi tidak pintar secara etika, itu percuma. Ya. Jadi pahami benar-benar seperti apa harusnya kalian berhadapan dengan guru kalian, orang tua kalian, teman kalian, seperti apa cara bicaranya, gaya bicaranya. Seperti itu sudah kita buat bersama ya rumusnya. Ini lagi-lagi bisa digunakan untuk ragam tulisan maupun ragam lisan. Nah, terutama untuk ragam tulisan ya, hati-hati. Karena ragam tulisan ini kan kita nggak pernah tahu seperti apa nadanya, seperti apa raut wajahnya ya. Makanya untuk ragam tulisan cobalah benar-benar dirumuskan seperti apa bahasa yang tepat. Jangan sampai multitafsir. Kalau ragam lisan mungkin kita tahu ya, Pak di mana, ketahuan kan. Jadi raut wajahnya ternyata bagus nih. Tapi kalau ragam tulisan Pak di mana, itu bisa multitafsir. Nah, jadi Bapak memberikan solusi untuk ragam tulisan terutama. Coba kalian tata. Nih, ingat-ingat lagi seperti ini rumusnya. Mungkin kalau di channel lain belum tentu ada rumus atau ada penjelasan yang jelas ya. Nih, mumpung dapat pelajaran berharga ya, ingat etika itu kan nggak ada sekolahnya ya, nggak ada sekolah etika, susah didapatkan ya. Terus pelajari, jangan sampai kalian merasa saya sudah jago berbahasa sehingga merasa tidak butuh. Baik, cukup sekian, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa komentar, silakan tanyakan ketika ada pertanyaan, ketika bingung, ketika punya masalah, misal berkaitan dengan kebahasaan ya, bukan keuangan ya. Kalau keuangan ya silakan ke channel yang lain saja. Nah, terima kasih, semoga tetap semangat belajar dan kita berdoa semoga kondisi ini cepat berlalu ya, cepat membaik dan kita bisa berjumpa lagi di kelas ya, bisa bertemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.